Nah, limit to success ya. Nah, jadi limit to success itu sebetulnya kurva S, tapi kurva S-nya bukan stagnan, dia malah terjun bebas gitu ya. Jadi ini sebetulnya kurva S. Ini adalah kurva S ya, kurva S. Tapi di sini nggak stagnan dia. Dia malah kurva S-nya dia terjun bebas gitu ya. Nah, sehingga di sini bukan limit to growth, tapi limit to success. Jadi sukses yang terbatasi. Bukan hanya pertumbuhannya saja. Kan kalau pertumbuhan ini, pertumbuhan terbatasi jadi stagnan. Kalau ini suksesnya juga terbatasi, dia malah terjun bebas, turun. Nah, ini agak beda ya dengan tadi dengan kurva S. Dalam skenario keberhasilan terbatas, upaya pada awalnya mengarah pada peningkatan kinerja. Nah, padahal effortnya ini udah tinggi ini, ya. Namun seiring berjalannya waktu, sistem menemui batas yang menyebabkan kinerja menjadi melambat atau bahkan menurun, meskipun upaya terus ditingkatkan. Jadi performan kinerja ini terus turun, walaupun effort usaha ini naik terus. Contoh misalnya intensifikasi pertanian dengan produksi besar-besaran telah menimbulkan kerusakan lingkungan seperti dampak pestisida dan sebagainya. Nah, jadi ada side effect ya yang tadi sudah kita sampaikan, ketergantungan, tapi ada juga kerusakan yang sistematis. Jadi ya contoh misalnya di dunia pertanian, pertanian itu degradasi. Contoh saya kemarin ke daerah Cianjur ya, para petani bilang semakin ke sini hama wereng ini makin banyak, hama tikus makin banyak. Jadi produksi ini terus turun kata dia. Nah, di sini ada siklus ya effort yang meningkatkan performance, tapi ada juga kinerja yang dibatasi sehingga dia negatif, mengurangi kinerja. Nah, ini ada constraint, ada pembatas, ya, ada pembatas. Jadi ini contoh, ya, ini contoh lain, misalnya penjualan di sini ada marketing ya. Nah, ini marketing, oke. Tentu di sini ada marketing, dia akan meningkatkan penjualan. Nah, karena ada pendapatan dari penjualan, maka kegiatan marketing juga akan meningkat ya. Jadi ini effort ini ya artinya ada kondisi R di sini naik untuk waktu tertentu. Nah, tapi di sini ada tingkat penjualan yang akhirnya mengurangi potensial customer, ya, sehingga potensial customer ini akan ya sebagai input ya dari kegiatan marketing. Nah, tapi ya potensial customer ini ada keterbatasan. Misalnya Bapak Ibu jualan buku. Nah, sekarang buku ini marketnya udah semakin terbatas. Orang sudah pakai tab ya, misalnya untuk baca buku. Atau pakai HP. Jadi Bapak Ibu ada limiting variable. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu ya, limiting variabelnya itu apa, ya itulah tugas kita gitu. Ya. Kegiatan apa yang ya dari kegiatan penjualan ini kan ada pendapatan. Nah, dari pendapatan ini justru malah mengurangi potensial customer. Karena potensial customer-nya ini bukan salah kita ya, tapi dia memang ada limiting variable. Ada limiting variable. Nah, jadi limiting variable inilah yang harus kita cari. Ya. Sehingga nanti salesnya ini bisa
penjualannya bisa datar atau bahkan nanti bisa turun. Nah, jadi di sini solusinya tentukan batas waktu atau deadline pertumbuhan loop R sebelum lambat. Jadi loop R ini dia sampai mana? Jadi titik ini harus kita ketahui. Ya. Kan ada daur produk. Nah, produk ini kira-kira dia berapa lama lagi akan tren? Jangan-jangan bulan depan sudah masuk ke dalam kondisi jenuh. Ya, pasar jenuh. Nah, jadi di sini untuk kondisi pertanian misalnya, program kita ini kapan dia akan ketemu kondisi batas? Kondisi batasnya apa? Nah, jadi banyak sekali problem-problem ya. Kemudian identifikasi dan batasi faktor penghambat atau loop B. Nah, ini loop B ini setelah kita identifikasi, ini harus diperkecil efeknya ke penjualan. Jadi ke pendapatan kita ini harus dikurangi ya efeknya. Cari potensi pertumbuhan baru. Jadi kalau ini memang sudah jenuh, ya kita harus mencari alternatif lain. Ya. Oke. Kemudian di sini growth and under investment. Oke, kalau terlalu cepat mungkin Bapak Ibu bisa komen ya. Di sini saya akan sampaikan dalam pola pertumbuhan yang terhambat gara-gara kekurangan dana ya atau under investment. Pertumbuhan mendekati batas B1 yang dapat diselesaikan jika ada tambahan investasi. Jadi di sini ada satu kondisi ya. Kondisi B1 ini B itu balance ya, jadi negatif dia. Negatif. Sebetulnya negatif ini bisa bagus kalau dia ada investasi. Nah, jadi growing action ini investasi. Jadi harusnya ini ada investasi ya, ada R. Ada R yang harus kita masukkan. Nah, tapi yang kita lakukan malah B. Jadi B ini adalah penurunan standar. Nah, karena B dia sebetulnya dia negatif ya. Dia negatif. Jadi si kinerja ini malah turun karena kita menurunkan standar. Jadi bukan ini yang kita ambil, kita malah melakukan ini. Nah, ini sering ya. Jadi misalnya biaya naik, udah ukurannya diperkecil aja, ya. Nah, kita sering dapat produk ya. Ya sebetulnya ini tergantung bisa jadi strategi yang bagus atau strategi yang buruk. Ini turun ya. Nah, menggali asumsi-asumsi yang meyakinkan untuk meningkatkan investasi. Jadi bagaimanapun investasi ini penting, tapi kita harus lebih selektif ya. Investasinya harus cerdas. Jangan sampai investasi yang salah. Nah, kemudian juga jika pengalaman masa lalu jadi pedoman di dalam kita menjalankan sebuah usaha, imbangilah dengan pandangan baru yang dapat meningkatkan pertumbuhan. Nah, jadi kalau misalnya tadi pengelolaan kakao masih menggunakan pandangan-pandangan lama tradisional, nah itu harus kita hilangkan, kita gali ya pengalaman-pengalaman baru yang lebih baik. Nah, jika ada peluang pertumbuhan, bangun kapasitas untuk antisipasi permintaan di masa mendatang. Jadi ketika kondisi ini turun, kita jangan berhenti. Kita harus meningkatkan kapasitas internal.
supaya nanti siapa tahu ya ada peluang baru itu kita udah lebih siap. Jadi ketika kondisi sedang turun ini, yang harus kita lakukan adalah reinforcement dari SDM internal. Jadi SDM internalnya ini harus ditingkatkan kapasitasnya supaya bisa beradaptasi dengan sebuah pandangan baru. Pandangan baru ini strategi pemasaran yang baru, strategi produksi yang baru, strategi pelayanan yang baru. Jadi kapasitas internal ini harus ditingkatkan ketika kondisi kita sedang turun. Nah, ini ada kasus lain yaitu success to successful. Jadi success to successful itu sukses hanya diberikan kepada orang-orang sukses. Jadi nah ini sering terjadi ya. Jadi kalau misalnya ada 2 perusahaan, satu lebih sukses justru malah diberi pinjaman. Jadi bank itu lebih memberi pinjaman kepada perusahaan yang sukses. Jadi semakin perusahaan sukses semakin banyak diberi pinjaman. Semakin perusahaan itu tidak sukses semakin tidak diberi pinjaman. Ya akhirnya dia akan semakin terpuruk ya. Misalnya ini perusahaan B ini perusahaan yang tidak sukses, dia akan semakin terpuruk walaupun dia startnya sama. Tapi karena dia sempat mengalami ketidaksuksesan di satu titik tertentu, dia akan makin terpuruk akibat perlakuan dari manajemen ya. Manajemen dari perkota, wali kota, Pemda ataupun bank ya, siapapun itu dia akan makin terpuruk. Nah, ini sering terjadi di kita. Nah, jadi di sini ada R ya. Resources ini akan diberikan ke A, allocation to A daripada ke B. Jadi A ini akan terus disupport sampai dia naik terus ya. Nah, sedangkan B dia akan ya dia akan negatif gitu di sini. Dia akan negatif. Ini harusnya B ya. Salah ketik. Jadi kalau dalam sebuah siklus ada satu tanda negatif itu harus jadi B. Balancing. Nah, ini salah ketik ya. Nah, jadi dia makin terpuruk. Nah, sumber daya dan fasilitas hanya diberikan kepada yang sukses dalam hal ini A sehingga menimbulkan hanya satu pemenang, bukan banyak pemenang ya. Nah, solusinya adalah nah ini ada teori Darwinism ya. Jadi di sini ya baik itu tumbuhan ya, tumbuhan kan dapat matahari, daun yang tinggi dulu dapat, yang di bawahnya kan nggak dapat sinar matahari. Itu sebetulnya seleksi alam menurut Darwin yang sebetulnya success to successful structure ya. Jadi struktur alam juga sebetulnya ada yang success to successful yang disebut dengan seleksi alam. Jadi di sini pertumbuhan tanaman A dia lebih cepat daripada B yang disebut dengan seleksi alam. Nah, ini terjadi juga seperti ini. Tapi ya itu kondisi alam ya, pasti ada alasan kenapa seperti itu. Nah, di sini ada bagaimana megacity ya. Megacity ini airnya makin lama makin bagus, tapi daerah pinggiran itu airnya keambil semua oleh megacity ya, kira-kira begitu. Nah, ini ada tipe yang lain, tragedy of the commons ya. Jadi di sini ada 2 R. R itu kita tahu reinforcement. Jadi ada aktivitas A, dia akan mengejar keuntungan pribadi. B juga sama, dia mengejar keuntungan pribadi. Nah, ketika mengejar keuntungan pribadi ini sudah tidak bisa dikontrol oleh sistem,
baik sistem ini adalah sistem negara atau sistem yang lain ya, perusahaan. Jadi setiap orang mengejar tindakan yang menguntungkan secara individu. Jika aktivitas individu semakin membesar sehingga tidak dapat dikendalikan oleh sistem, maka keuntungan publik atau keuntungan umum akan semakin berkurang. Nah, ini jadi kepentingan umum ini dia akan B ya, akan B di sini. Jadi dia akan berkurang. Jadi kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan penduduk. Nah, contoh misalnya di sini karena semua mengambil ikan yang sama, sehingga nanti jumlah ikan semakin terbatas, banyak yang nggak kebagian ikan. Di sini ketika aktivitas individu ini masih terkontrol, dia bagus pertumbuhannya. Tapi ketika sudah mencapai B, ya, itu dia akan turun. Nah, di sini memang harus ada regulasi ya, yang berpihak pada kepentingan umum untuk melindungi sumber daya untuk kepentingan umum dan juga evaluasi bagaimana memperbaharui sumber daya yang hilang. Jadi ketika kepentingan umum ini sudah mulai terganggu dari kegiatan pribadi, ya, maka di sini perlu ada regulasi. Jadi di sini ada penggunaan air tanah, ya, penggunaan air tanah yang tidak terkendali, akhirnya di sini biaya ya groundwater level turun, biaya pemompaan naik, akhirnya petani semuanya rugi ya. Jadi bukan hanya petani itu, semua petani, karena ketika eksploitasi air tanah berlebihan dari dua individu misalnya atau dua perusahaan, yang kena dampak kan bukan hanya perusahaan itu, semua orang akan terkena dampak. Jadi itu kira-kira problem ya. Kemudian ini ada drifting goals. Jadi drifting goals ini kita ini punya goal ya, mungkin sini ada. Nah ini harusnya ini dulu. Oke, saya akan jelaskan. Dalam pola drifting goal atau tujuan melayang, kesenjangan antara tujuan dan realitas saat ini dapat diselesaikan dengan mengambil tindakan korektif dari B1 ya, atau menurunkan tujuan B2. Perbedaan kritisnya adalah menurunkan tujuan segera menutup celah, sedangkan tindakan korektif biasanya membutuhkan waktu. Ya, di sini ada delay. Angka kinerja yang melayang biasanya merupakan indikator bahwa tipe masalah ini sedang terjadi dan tindakan korektif tidak dilakukan. Contoh permasalahan, tujuan yang terlalu ambisius menyebabkan berkurangnya insentif. Tujuan yang terlalu ambisius perlu dipecah-pecah menjadi tujuan jangka pendek yang lebih realistis. Jadi di sini ada tujuan ya, yang tujuan ini kan untuk mengatasi gap ya, permasalahan. Jadi gap ini sebetulnya tidak bisa tercapai ya, sehingga di situ perlu ada koreksi. Perlu ada koreksi ya. Koreksi terhadap goal, apakah goalnya jangan terlalu tinggi atau dipecah-pecah menjadi tujuan-tujuan jangka pendek. Nah ini mungkin, nah ini dari sisi timeline ya harus lebih realistis. Kemudian apakah tujuannya ini solid atau di dalam tujuan ada tujuan. Jadi kerja tim tidak solid, tujuan perusahaan misalnya menaikkan nama perusahaan, tapi ada karyawan yang mengambil keuntungan sesaat, akhirnya nama perusahaan menjadi jelek karena terkena kasus hukum misalnya. Nah ini kan jadi tidak sejalan antara tujuan yang tertulis dengan yang
tidak tertulis. Itu juga bisa terjadi. Sehingga goal ini menjadi tidak mulus ya, tidak bisa tercapai dengan goalnya terlalu tinggi ya. Aktualnya ada di sini, kita ingin mencapai di sana, tapi dia nggak nyampe gitu. Akhirnya tujuannya diturunkan, tapi tetap saja tidak tercapai. Nah ini tujuannya ini terlalu tinggi ya, tujuannya terlalu tinggi karena tidak tercapai. Nah di sini juga bisa juga ya tujuan jangka pendek tadi menggerogoti, melemahkan tujuan jangka panjang. Contoh misalnya di sini ada target ya. Nah, target kan makin lama makin turun karena pekerjaan selesai. Nah, ini ada pekerjaan yang selesai, ternyata ada pekerjaan yang tidak selesai ya di bawah. Ini artinya kan target tidak tercapai 100% karena ada pekerjaan yang belum selesai. Nah, untuk eskalasi ini biasanya untuk konflik ya. Jadi pihak A saling membalas dengan pihak B, baik itu persaingan tidak sehat antara dua perusahaan atau antara dua kelompok masyarakat ya. Ini untuk konflik sosial, jadi saling membalas. Jadi eskalasi adalah dua loop yang saling terancam. Aksi loop pertama akan dibalas oleh aksi loop kedua sehingga ada eskalasi, aksi kembali oleh loop pertama, demikian seterusnya. Jadi saling membalas. Ini kelihatannya persaingan, tapi akan ada titik ketika dua-duanya bisa terancam karena biaya yang terlalu mahal dan tidak produktif ya. Jadi ada satu kondisi eskalasi yang sebetulnya tidak menguntungkan. Kemudian kita solusinya ada efek spiral eskalasinya harus kita pecahkan dengan mediasi, kita kurangi kompetisi, kemudian juga perluas wawasan sehingga tidak saling terancam. Kemudian, teknik membuat CLD di sini yang pertama kita tetapkan tujuan ya supaya jangan terlalu luas, fokus, kita pilih 10 faktor, kemudian kita buat loops ya, nanti ada hubungannya dan juga kita gambar. Nah, ini contoh di sini langkah membuat CLD. Jadi kita fokus ya, masalahnya apa ini? Masalahnya apa? Kemudian pilih kata kunci yang melambangkan masalah tersebut. Kemudian paling banyak 10 kata kunci yang terkait dengan masalah. Jadi misalnya kata kunci 1, 2, 3, 4. Ini kita pilih ya yang terkait dengan masalah ini. Nah, kemudian nanti kita buat hubungan sebab akibat, lengkapi CLD, tes CLD.